Setelah sehari libur yang diberikan oleh pelatih Christian Chivu, Inter kembali menjalani sesi latihan. Namun kali ini skuad Nerazzurri berlatih di lokasi yang tidak biasa. Menurut laporan Sky Sport, tim menggelar latihan di Interello, markas tim muda klub. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan kesempatan kepada Lautaro Martinez dan rekan-rekannya beradaptasi dengan lapangan sintetis. Seluruh sesi latihan dilakukan di atas lapangan sintetis generasi terbaru. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi laga melawan Bodo Glimt pada Kamis mendatang. Besok, pada sesi latihan resmi jelang pertandingan, Inter kembali akan berlatih di lapangan sintetis. Kali ini langsung di Norwegia sebagai bagian dari persiapan akhir menghadapi pertandingan tersebut. Wasit asal Jerman, Daniel Siebert, ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Bodo Glimt dan Inter pada leg pertama babak play-off Liga Champions. Siebert akan dibantu oleh dua asisten senegaranya, Jan Seidel dan Rafael Voltin. Sementara itu, peran wasit keempat akan dijalankan oleh Daniel Slager. Untuk perangkat VAR, ditunjuk wasit Jerman Christian Dingert bersama wasit asal Prancis Jérôme Brissard. Bek Inter, Alessandro Bastoni, memutuskan menutup kolom komentar di media sosialnya setelah menerima gelombang ancaman dan hinaan. Keputusan serupa juga diambil sang istri, Camilla, di akun pribadinya. Menurut laporan La Gazzetta, Bastoni tidak menyangka akan ada buntut sebesar ini setelah kasus dugaan simulasi dalam laga kontra Juventus. Namun, saat bangun tidur, ia mendapati berbagai komentar negatif di dunia maya. Bahkan, putri kecilnya, Azura, turut menjadi sasaran. Sementara muncul pula petisi agar dirinya dicoret dari tim nasional. Situasi tersebut membuat Bastoni menghubungi pihak klub untuk mencari kejelasan atas apa yang terjadi. Dalam kondisi terguncang, ia berbicara dengan pelatih Christian Chivu yang sudah membelanya seusai pertandingan, serta jajaran manajemen Inter, termasuk Presiden BP Marotta. Bastoni mendapat dukungan penuh dari klub. Tidak ada satupun di internal Inter yang menganggapnya sebagai pemain yang melakukan simulasi. Pihak klub menilai insiden tersebut semata-mata sebagai episode yang layak diganjar kartu kuning. Sepanjang hari, Bastoni sempat mempertimbangkan untuk membuat unggahan klarifikasi di media sosial. Namun pada akhirnya, ia memilih bersikap diam demi menghindari kesalahpahaman lebih lanjut dan mencegah situasi semakin memanas. Selebrasinya di belakang Pierre Kalulu yang memicu kemarahan supporter lawan disebut sebagai refleks spontan akibat tensi tinggi derby di Italia. Ia pun diyakini tidak akan mengulanginya dengan ekspresi teatrikal seperti itu. Bastoni juga menjadi sorotan dari sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengannya, seperti Giorgio Chiellini dan Luciano Spalletti, mantan pelatihnya di tim nasional. Ia turut mendengar sindiran dari penunjuk wasit, Gianluca Rocchi. Meski demikian, yang paling menyakitkan bagi Bastoni adalah rentetan pesan bernada kasar yang terus berdatangan. Berisi kata-kata seperti badut, harus mati, titipan, dan pelawak, serta berbagai hinaan lainnya tanpa henti. Fabio Capello menilai laga Inter kontra Juventus akhir pekan lalu tak lepas dari kontroversi, terutama insiden Pierre Kalulu dan Alessandro Bastoni. Dalam analisanya di La Gazzetta dello Sport, ia menyebut pertandingan bisa berjalan berbeda jika wasit mengambil keputusan lain, bahkan berpotensi membuat Inter yang bermain dengan 10 orang bukan Juventus. Capello mengkritik keras aksi Bastoni yang dianggap sebagai simulasi, menyebutnya tidak pantas dilakukan pemain level internasional, apalagi dalam kondisi sudah mengantongi kartu kuning. Ia juga kecewa dengan pernyataan Christian Chivu yang dinilai tidak konsisten, meski mengakui keputusan menarik Bastoni saat jeda menunjukkan kesadaran akan resiko. Selain kontroversi, Capello menyoroti dampak kemenangan terhadap klasemen. Ia menilai keunggulan 8 poin atas AC Milan terlihat meyakinkan, namun kesulitan yang muncul di laga besar tetap menyisakan tanda tanya dan membuka peluang kebangkitan bagi Massimiliano Allegri. Massimo Moratti dalam wawancara di radio Anchiolo Sport membahas sejumlah isu usai memanasnya laga Inter kontra Juventus, termasuk insiden Alessandro Bastoni dan Pierre Kalulu serta persaingan gelar. Terkait insiden tersebut, Moratti mengakui adanya simulasi antusias dari Bastoni yang dinilainya berlebihan dan berujung pada ketidakadilan. Namun ia menilai tidak perlu ada sanksi tambahan karena sang pemain sudah mendapat tekanan besar. Ia berharap situasi segera mereda dan menilai semua pihak memahami itu sebagai kesalahan.
Soal respons tim, ia menyebut Christian Chivu secara terbuka membela Bastoni, sementara urusan ruang ganti menjadi ranah internal. Mengenai perburuan gelar, Moratti menilai Inter berada di jalur tepat dan keraguan terhadap Chivu telah sirna. Ia memuji sang pelatih sebagai sosok cerdas, detail, dekat dengan pemain, bahkan memiliki kemiripan dengan Jose Mourinho dalam hal perhatian terhadap detail. Namun ia mengingatkan tim agar tidak cepat puas dan terus berjuang hingga akhir. Tentang VAR, Moratti menilai teknologi itu memberi kepastian, tetapi juga membuat sepak bola semakin rumit. Ia juga mengakui Italia kalah cepat dari tim Inggris dan kekurangan talenta besar, meski melihat adanya pemain lokal yang mampu menutup celah tersebut. Menanggapi keluhan Juventus termasuk dari John Elkann, ia menilai protes itu berlebihan dan tidak sejalan dengan sejarah klub tersebut. Alessandro Bastoni dipastikan tidak akan menerima hukuman di tim nasional, menyusul kontroversi yang terjadi di San Siro. Hal itu ditegaskan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebut Bastoni tidak akan dicoret dari daftar pemain untuk laga play-off. Surat kabar tersebut menilai, jika pelatih timnas Gennaro Gattuso harus mencoret semua pemain yang pernah mengelabui wasit, melakukan diving, atau meminta lemparan ke dalam yang tidak ada, maka ia kemungkinan besar tidak akan mampu menyusun 11 pemain inti. Adegan seperti itu disebut sebagai hal yang sangat sering terjadi di kompetisi domestik. Meski demikian, insiden di San Siro diakui lebih serius dibanding kasus lain. Pertama, karena keputusan dianggap terbalik yang seharusnya membuat Inter bermain dengan 10 orang. Kedua, karena gestur selebrasi yang dinilai buruk dan tidak sportif, sehingga memperparah situasi. Namun satu hal dipastikan, Bastoni tidak akan dipotong dari daftar panggilan untuk play-off. Lebih jauh, menurut laporan tersebut, yang turut menjadi perhatian FIGC adalah dampak citra terhadap sepak bola secara keseluruhan, yang dinilai memang tidak sedang berada dalam kondisi terbaik. Daniele Adani kembali menyoroti laga Inter kontra Juventus serta kontak antara Alessandro Bastoni dan Pierre Kalulu dalam komentarnya di acara La Domenica Sportiva. Adani menyatakan bahwa simulasi yang dilakukan dengan sempurna akan selalu mampu mengelabui bahkan kepemimpinan wasit yang sempurna sekalipun. Ia menegaskan bahwa simulasi akan selalu ada selama olahraga itu sendiri ada. Sebagai contoh, Adani menyebut aksi paling terkenal dalam sejarah, yakni Goal Hand of God yang dilakukan oleh Diego Maradona. Ia menyebut momen tersebut sebagai tipuan terbesar yang pernah terjadi, dilakukan dalam pertandingan yang sama dengan gol yang dianggap sebagai yang terindah dalam sejarah. Menurut Adani, para pemain akan selalu mencoba melakukan simulasi, karena pada dasarnya pesepak bola berupaya mengelabui lawan. Ia mengakui pernah melakukannya sendiri dan menyebut tindakan tersebut tidak adil, namun telah ada sejak lama. Ia menegaskan bahwa hal tersebut memang harus dikutuk dan dikelola dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan sinergi sempurna antara regulasi, wasit, dan VAR. Jika ketiganya tidak bekerja bersama secara optimal, maka insiden serupa akan terus terjadi. Gelombang kemarahan supporter juga menyasar wasit Federico Lapena setelah laga Inter kontra Juventus. Menurut laporan Corriere dello Sport, wasit asal Roma itu telah melaporkan ancaman yang diterimanya ke polisi pos dan telekomunikasi. Ancaman tersebut diterima melalui media daring dan disebut mengandung kalimat-kalimat serius serta memprihatinkan, termasuk ancaman kekerasan seperti akan menembakmu, akan membunuhmu, hingga kami tahu di mana kamu tinggal. Beberapa pesan bahkan turut menyasar istrinya dan 2 putri kecilnya. Lapena, yang berprofesi sebagai pengacara di luar kariernya sebagai wasit, disebut memahami betul langkah hukum yang perlu ditempuh. Ia juga dapat mendokumentasikan seluruh pesan ancaman tersebut sebagai bagian dari proses hukum.